Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Gerakan Ahmadiyah Indonesia beserta seluruh pengurus yang lain. Yang saya hormati segenap panitia Jalsah Salanah GAI tahun 2020. Yang saya hormati segenap pendengar, pemirsa, pembaca, peserta Jalsah Salanah virtual tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli ala Muhammadin Rasulihil karim khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rasanya Jalsah tahun ini terasa sangat spesial yang tidak biasanya kita laksanakan. Barangkali suasana pandemi corona seperti sekarang ini mengharuskan kita untuk berlatih menahan diri dan bersabar. Insya Allah, segala musibah dan ujian pasti ada hikmahnya. Dan pasti Allah SWT punya kehendak lain yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, untuk mengawali judul yang saya buat, Islam diterima karena toleransi dan keindahan. Mari kita sejenak mengamati situasi terkini bangsa dan negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan maksud mengevaluasi untuk membanding dengan zaman masuknya Islam di Indonesia pada saat awalnya. Indonesia yang Islam mayoritas sekarang tampak hingar-bingar dalam percaturan politik yang keras. Demikian pula banyak para tokoh bangsa, para pemuka agama, bahkan ulama saling berusaha berebut pengaruh dengan berbagai cara. Kita bisa melihat di berbagai media sosial, para politikus saling menjegal satu sama lain dengan cara-cara yang radikal. Demikian pula pemuka agama yang statusnya ulama ahli agama. Mereka saling menjatuhkan, saling menghina, dan melaporkan untuk menjerat hukum. Betapa mengerikan situasi saat ini. Tampaknya sekarang benar-benar sudah memasuki zaman akhir, sebagaimana diramalkan oleh Rasulullah. Para ulama saling mengfitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada ulama tersebut. Coba kita cermati ucapan para elit politik, para penceramah, jarang yang isinya menyejukkan umat, atau tentang perdamaian dan persatuan. Bahkan isinya banyak yang provokatif. Mungkin sudah lupa dengan surat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Seruan bersatu, seruan islah saling memaafkan nyaris tidak terdengar. Malah berusaha menghancurkan yang bukan kelompok jamaahnya. Para elit saling hibah, mencari-cari kesalahan pihak lain yang tidak sepaham untuk dipidanakan, padahal mereka sesama muslim. Mereka sekarang sedang lupa dengan anjuran Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah saudara, maka saling berbagi kebaikanlah di antaramu. Barangkali kita juga ikutan lupa dengan peringatan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yasqor qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum satu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Indonesia kondisi saat ini berbeda dengan pada era sebelumnya.
Mengapa demikian? Ini mungkin yang perlu kita sikapi. Sekaligus pada pemahaman saya bahwa sekarang agama dijadikan aspirasi, bukan sebagai inspirasi. Agama dijadikan aspirasi. Dengan dalih agama untuk pembenaran. Agama dijadikan alat politik untuk merebut kekuasaan. Sayogianya, agama harus dijadikan inspirasi yang membawa nilai-nilai keindahan, yang membawa nilai-nilai perdamaian, yang mendorong perilaku kebaikan dan persatuan. Bapak, Ibu, Saudara peserta jasa yang saya hormati, sekarang kita setback kilas balik masuknya Islam di Indonesia sekitar abad 13. Saat itu berbagai budaya, agama, aliran kepercayaan, animisme maupun dinamisme tumbuh subur di Nusantara ini. Para mubalik yang datang dari Persia dan pedagang muslim dari Gujarat, India berdatangan tidak sekedar berdagang, tetapi bertujuan syiar Islam. Berdagang sebagai sarana kebutuhan hidup saat dakwah dan sebagai alat interaksi dengan masyarakat yang ada dengan berbagai keyakinan dan budayanya. Dengan interaksi, akhirnya bisa menjalin persahabatan dan menyampaikan dakwah Islam, namun tetap menghargai budaya dan keyakinan dihargai, serta tetap menghormati kearifan lokal, sehingga perlahan Islam diterima karena disajikan dengan keindahan. Saat itu ditawarkan Islam dengan wujud aslinya, cantik, rupawan, sederhana, dan mempesona. Ketertarikan masyarakat Nusantara kepada Islam dengan sukarela tanpa perlu ketegangan, bahkan disambut dengan sukacita. Para wali, para pujangga Islam pada saat itu membangun kultur yang tidak jauh berbeda dengan kultur yang ada. Bahkan menghormati kultur itu. Bahkan bisa mensubstitusi ritual kultur dengan nilai-nilai keislaman. Misalkan dalam bentuk ritual kematian, mantra diganti dengan bacaan kalimat thayyibah. Sedang perhitungan hari dan ritualnya tidak berubah, tetap sebagaimana budaya yang ada. Dalam bidang seni yang dipelopori oleh Sunan Bonang, juga Sunan Kalijogo, dengan mengubah narasi, dengan menyamarkan cerita, dengan konsep keislaman. Ini diantaranya penyebab masuknya Islam dengan mudah karena menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal. Apa yang terjadi sekarang berbanding terbalik, yaitu sesama muslim saling menyalahkan, saling menuduh, saling berkata sesat, dan merasa cara berislamnya paling benar. Saudara sekalian, ternyata peradaban di era teknologi sekarang yang lebih maju tidak membuahkan hasil dakwah yang gemilang. Malahan perbincangan agama, perseteruan ulama dijadikan komoditi penghasilan di YouTube. Bapak, Ibu, Saudara peserta jasa yang saya muliakan, gambaran di atas bisa mengambil pelajaran dan mengambil kesimpulan untuk langkah-langkah progresif apa yang harus dilakukan oleh Gerakan Ahmadiyah Indonesia dalam mengemban amanah yang dicanangkan Imam Zaman dalam menyiarkan Islam. Sesuai dalam tema jalsah implementasi nilai-nilai Islam dalam kultur keindonesiaan, barangkali ini sebuah pemikiran untuk berubah dari keadaan stagnasi menuju hidup dan berkembang. Gerakan Ahmadiyah Indonesia yang punya slogan
membela dan menyiarkan Islam dengan keindahan, selayaknya mewarisi sikap para juru dakwah, para wali, dan para mubalik di era abad 13. Kiai sudah berumur lebih dari 100 tahun, tapi mengapa belum berkembang, bahkan stagnasi? Mari kita evaluasi untuk kita diskusikan. Menyiarkan Islam lewat GAI adalah tugas kita semua. Maka sayogianya warga GAI perlu menambah wawasan untuk bekal tablik. Di antaranya, 1. Kuatkan niat, atau istilahnya Khawaja Kamaluddin, will to action. Dimulai dari sendiri, keluarga, dan secara organisasi mendisiplinkan diri, meluangkan waktu mempelajari ajaran tajdid keahmadian selain tadabbur Al-Quran dan hadis. 2. Pelajari tarikh Islam, sirah nabawiyah, terkait kehidupan Rasulullah sebagai suri tauladan, contoh cara hidup. Yang ketiga, baca fikih yang telah ditulis oleh Maulana Muhammad Ali berjudul Dinul Islam atau Islamologi. Di situ sangat komplit membahas syariat keislaman. Juga tidak mengesampingkan buku yang lain yang direkomendasi dan diterbitkan oleh Gerakan Ahmadiyah. Demikian juga kita perlu membaca literatur keislaman yang lain. Yang keempat, kita pelajari sejarah peradaban, kebudayaan serta teologi dari berbagai agama, dan aliran kepercayaan dari berbagai sumber untuk mencari celah dan metode dalam berdakwah agar dakwah bisa diterima. Yang kelima, banyak-banyak membaca berbagai buku dan mendengar suatu pemaparan dari berbagai sumber. Dan jangan memperdebatkan fikih karena akan menyakiti orang yang tidak sepaham. Selanjutnya, untuk memperoleh kemudahan, kesuksesan dalam misi dakwah, maka wajib 1. Membawa diri dengan akhlakul karimah, berusaha sekuat-kuatnya menjadi teladan di lingkungan kita berada. Yang kedua, berdakwah bil hikmah, menyampaikan namun tidak menyinggung, menyakiti pihak lain, dan mengutamakan pendekatan kultur. Ketiga, menyampaikan Islam tajdid dengan pemahaman yang mudah, ilmiah, rasional, berlogika, dan tidak menyalahkan orang yang tidak sepaham. 4. Berusaha meyakinkan bahwa Ahmadiyah adalah gerakan dalam Islam sebagai pemersatu umat. Ahmadiyah berdiri di atas semua golongan dan bersikap tidak merasa benar sendiri, perlu menghargai perbedaan dan menjadi pelopor umatan wasaton. Meskipun sekarang sarana dakwah sangat mudah dengan adanya media sosial, namun itu belum efektif tanpa adanya interaksi langsung dan contoh hidup yang nyata oleh para kader atau para mubalik. Adapun penunjang lain yang tidak kalah penting adalah organisasi yang hidup dan berkembang. GAI harus berbenah diri mulai sekarang, jangan ditunda. Dakwah yang efektif adalah dakwah yang terorganisir dalam satu lembaga, maka seharusnya 1. GAI harus menyiapkan kader model ISMIT, kader yang disiapkan dengan metode pesantren. Sekarang sudah dimulai dengan Pondok Pesantren Minhajur Rahman. Ini harus dikembangkan, jangan pernah disia-siakan, apalagi dibubarkan di samping sekolah-sekolah yang ada. Yang kedua, para kader dibekali ilmu komunikasi dan manajemen ekonomi. Hal ini untuk bekal hidup ketika tugas berdakwah
di samping sebagai sarana interaksi dengan pihak lain untuk menyampaikan risalah dakwah. Yang ketiga, setiap kader tentu berbeda pilihan profesi atau pekerjaan. Bila memungkinkan agar setiap lini kehidupan, lintas birokrasi dan instansi, ada kader di dalamnya. 4. Organisasi atau lembaga harus punya usaha yang menghidupkan roda organisasi tanpa harus bergantung pada anggota. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, peserta jasa virtual yang berbahagia. Itu sekelumit materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali pemaparan ini menyimpang dari term of referensi, namun kehendak hati jiwa saya ingin sekali menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Pemikiran dan gagasan dari para peserta jasa sangat diperlukan untuk lancarnya dan berkembangnya dakwah Islam yang dimotori oleh Gerakan Ahmadiyah. Mari kita diskusikan, kita munculkan ide-ide yang brilian. Innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Tolonglah agama Allah, intang surulha yang surkum, wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah menolongmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.